Ketika tayangan ini mengudara, berita tentang Presiden Donald Trump terserang COVID-19 sedang hangat dibicarakan. Dia dirawat di sebuah rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Menariknya, hanya perlu 4 hari rawat inap, Presiden Trump sudah bisa kembali ke Washington DC untuk persiapan debat calon presiden Amerika Serikat. Lalu apa kaitannya berita dengan diskusi ini? Simak dengan cermat tayangan ini. Kemarin saya mencoba untuk menelusur berita terkait dengan rumah sakit Walter Reed tempat Presiden Trump menjalani perawatan. Untuk dapat melihat rumah sakit ini, saya mengunjungi situsnya tricare.mil. Ini adalah rumah sakit nasional yang dimiliki oleh militer Amerika Serikat. Membaca penjelasan ini, bayangan saya langsung tertuju pada Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Kenapa? Karena keduanya menurut saya sama-sama rumah sakit yang dikelola oleh militer negara. Rumah sakit adalah tempat paling sering dibicarakan dalam masa pandemik saat ini. Keberadaannya menjadi fokus perhatian ketika Satuan Tugas COVID Nasional membacakan laporan hariannya. Kalau kita menelusur situs Satgas COVID Nasional, tren penularan virus ini cenderung meningkat. Dan itu artinya kehilangan daya tampung adalah ancaman yang nyata yang akan dihadapi oleh pengelola rumah sakit. Namun, kondisi ini hampir tidak menjadi kendala di Rumah Sakit Universitas Airlangga Unair, Surabaya. Saya cukup tertarik ketika situs Institut Teknologi 10 November, tempat kuliah saya dulu, memberitakan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini. Menariknya adalah untuk membantu keperluan pelayanan medis, ITS kampus saya itu mengirimkan Raisa ke Unair. Ya, robot Medical Assistant ITS Unair atau yang disingkat Raisa. Kebanyakan orang hampir pasti bisa mengenal sosok Raisa. Namanya kian populer ketika diperkenalkan sebagai salah satu pembantu tim medis menangani pasien COVID-19. Raisa didesain bisa mengirimkan berbagai keperluan pasien, mulai dari obat, alat pelindung diri berupa face shield, makanan, dan lain sebagainya. Tujuan pengembangan Raisa ialah untuk mengurangi kontak langsung antara tenaga medis dengan pasien COVID-19, sehingga potensi penularan virus pada tenaga medis bisa diminimalisir. Raisa bisa ditugaskan untuk bergerak ke kamar pasien, menanyakan keluhan pasien, bahkan juga bisa mengambil temperaturnya. Robot ini dioperasikan oleh operator dan dilengkapi dengan sensor, sehingga bisa berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan. Raisa memiliki tinggi 1,5 meter dan membawa baterai 0,85 kWh. Robot ini dilengkapi dengan rak bersusun 4 yang bisa membawa barang maksimal 50 kg. Selain itu, ada monitor yang berguna untuk komunikasi dua arah antara tenaga medis dengan pasien. Pengoperasian Raisa sangat bergantung pada koneksi Wi-Fi dan bertahan antara 8-10 jam. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa membuat robot serupa dengan Raisa? Bagaimana sistem penalarannya? Bagaimana struktur perilakunya? Bagaimana aliran kerjanya? Dan seperti apa pemilihan aksi yang tertanam dalam robot ini? Inilah tantangannya. Perilaku robot adalah fokus utama dalam pembahasan sistem penalaran. Saya menelusur beberapa literatur terkait dengan perilaku robot ini. Perilaku merupakan kumpulan tindakan yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Perilaku robot terdiri dari beberapa aksi yang dipertunjukkan oleh robot dalam sebuah urutan tertentu. Perilaku adalah cara sebuah robot untuk bertindak dalam sebuah situasi. Tindakan dapat disebut sebagai kumpulan pergerakan yang dibentuk oleh sebuah robot dalam kaitannya karena kemauan atau karena naluri.
Perilaku karena penalaran disebut dengan cognitive based action, sedangkan perilaku karena naluri sering disebut dengan reactive based action. Perilaku karena kemauan dihasilkan karena ada penalaran, sedangkan perilaku karena naluri dihasilkan tanpa berpikir. Dalam perilaku robot, menurut literatur yang saya baca, paling tidak terdapat 4 aspek tinjauan, yaitu pemindaian dan pergerakan terkait dengan sensory motor coordination, pengenalan situasi, pemilihan perilaku, dan eksitasi tanggapan. Selain itu, bentuk perilaku robot dapat diekspresikan dalam perilaku yang tampak dan tersembunyi, perilaku yang kognitif dan reaktif, perilaku yang dimotivasi secara internal, dan dimotivasi karena paksaan eksternal. Robot dengan kemampuan eksplorasi perilaku seperti demikian sering disebut dengan robot berbasis perilaku atau behavior-based robot. Robot ini menggunakan perilaku sebagai modul pengendaliannya. Perilakunya dipicu oleh penerimaan sensor dan juga dari pengaruh perilaku lainnya yang dimiliki, sehingga terbentuklah sebuah jejaring perilaku robot. Tapi, apakah dengan arsitektur sedemikian rupa, robot ini masih tetap bisa mengenali dirinya? Atau apakah ia mampu mengenali keberadaan lokasinya saat ini? Dan kalau seandainya dia mendapat instruksi bergerak, apakah ia bisa mengikuti jalur yang harus dilewati? Selain itu, apakah benar ia bisa mengenali objek di sekitarnya? Atau apakah bisa ia memahami di mana pintu dan apakah itu adalah pintu sehingga dia tidak merusak pintu? Dan bahkan, apakah ia mengenal perintah? Apakah dia bisa memahami bahasa yang digunakan oleh majikannya manusia? Atau bagaimana ia menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang dikenali oleh manusia pula? Jawabannya pasti bisa. Anda sebagai robotic engineer harus terus melakukan evaluasi, dan evaluasi. Itu kunci untuk memastikan prototipe robot yang telah Anda buat berjalan dengan baik. Lakukan analisa kinerja sistem robot untuk memberikan gambaran situasi agar perilaku robot bisa dikenali dengan baik. Lakukan pemeriksaan ekspresi perilaku, pengaturan klasifikasi perilaku, koordinator perilaku, dan pengendali perilaku untuk keseluruhan integrasi sistem pada prototipe robot yang telah Anda bangun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses evaluasi yang telah Anda lakukan, buatlah catatan kinerja sistemnya. Catatan ini merupakan acuan untuk melakukan peningkatan performa agar Anda dapat memastikan kinerja robot ini lebih baik, lebih akurat, lebih cepat, lebih presisi, lebih benar dari sebelumnya. Untuk itu, ikutilah dengan baik serial tayangan ini. Secara gradual kita akan mendiskusikan beberapa hal mengenai klasifikasi perilaku, ekspresi perilaku, koordinator perilaku, dan pengendalian perilaku.